berhamdalah, ya, tidak pernah lepas dari lisannya mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ya. Kemudian as-saihun, ya, melakukan siyahah, ya. Jadi berpindah-pindah dari kota ke kota, desa ke desa, dari negara satu ke negara lain untuk menjajakan kebenaran Islam. Dan ar-raqiun as-sajidun, selalu mengejar rukuk dan sujud, kemudian selalu amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka mengetahui bakat agama, dan mereka itulah orang-orang yang sesungguhnya mendapatkan imbalan yang sangat besar itu, ya. Dan itulah sesungguhnya kepada orang-orang yang mukminin, ya, orang-orang yang beriman. Nah, lantas sekarang ini, ya, memang spirit jihad itu, ya, memang kelihatannya cukup lesu, ya. Jadi banyak di kalangan kita, terutama juga politisi, tapi mungkin bukan politisinya pun juga mirip-mirip, ya, bahwa kalau disuruh memilih akhirat atau dunia, itu umumnya dunia, karena kan cash in, ya, langsung. Akhirat kan masih lama, ya. Cuma orang beriman itu tahu sekali, ya, bahwa dunia ini remeh-temeh, ya, tidak ada apa-apanya, sehingga orang beriman tentu mengunggulkan yang jauh itu. Wal akhiratu khairun minal ula, yang besok itu lebih bagus dari al-ula yang sekarang ini, ya. Nah, saya punya sahabat, ya, hafid, namanya Ustaz Sambu, ya. Itu dia ini Pak Amin, saya sudah selesai Pak Amin, dan mereka masih muda, ya. Umurnya baru belum 50, ya. Saya sudah selesai Mas Amin, masalah dunia ini. Dalam arti apa? Amin, dunia itu apa tuh kata dia itu, ya, dibandingkan tentu al-akhirah itu, ya. Jadi dia itu tidak sedikit pun, misalnya ada mobil yang mengkilat lantas, sama sekali enggak, ya. Atau rumah yang kemewahan itu dia enggak bisa dibeli, ya. Saya lebih tua itu sering banyak belajar dari dia, ya. Karena kadang-kadang yang enggak saya pikirkan itu dipikirkan oleh dia. Oh, enggak, itu artinya begini. Oh iya. Ya. Maka ketika saya mengatakan Sambu itu kalau orang infak atau wakaf dan lain-lain, itu sebenarnya kan tidak usah diumumkan. Enggak diumumkan boleh juga, gitu. Tapi kalau tidak itu lebih bagus lagi, ya. Satu supayanya, ya. Jadi kalau engkau berinfak, kamu umumkan, ya tidak ada masalah. Tapi kalau engkau sembunyikan, itu memang lebih bagus. Kadang-kadang saya terperangkap oleh 7 golongan manusia yang dapat pertolongan itu, ya. Itu yang rojulun basodaqo bisodaqotin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu matunhiku yaminuhu, ya. Jadi 7 golongan yang langsung mendapatkan payung keteduhan besok dari kiamat itu antara lain adalah orang yang memberikan infak, saking hati-hatinya itu dilukiskan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh karena sangat ikhlasnya. Ternyata dan diumumkan juga boleh, tidak ada masalah. Jadi sebenarnya tidak salah apabila ada masjid kemudian diumumkan si fulan menyumbang 100.000
100 juta, 30 juta, itu bolak-balik saja. Nah, lantas saya mau pergi ke yang realitas di negara kita ini. Jadi dalam sejarah umat manusia, ya, itu yang namanya kemerdekaan, kemandirian, dan kedaulatan itu memang nomor wahid itu, ya. Dalam arti pergaulan antar bangsa, kalau ada bangsa yang memegang teguh kemandirian, kemerdekaan, kedaulatan, ya, mau dicampur tangani, apalagi sambil dijajah, itu sesungguhnya itu sudah sesuai dengan perintah agama. Sehingga sesungguhnya Islam dan sunnah Nabi itu, aturan sunnah Nabi itu betul-betul mengajar kepada kita, jangan sampai kamu itu punya rasa double takut pada Allah, dan juga takut pada raja, pada kaisar, pada presiden, pada ya manusia. Karena itu kalau kita itu sampai takut pada manusia, itu memang jelas syirik, ya. Syirik khafi atau tidak, ya, tapi itu syirik. Makanya saya sejauh bisa, ya, sebagai orang Indonesia yang beragama Islam, ya, dan kita ya insya Allah orang mukmin, ya, itu memang harus menyuntikkan, ya, keberanian takut hanya kepada Allah, karena hanya itu yang insya Allah menyelamatkan agama. Kita punya agama dan kita punya umat. Sekarang kita melihat minggu depan akan ada pertemuan antara MBM Muhammad bin Salman dengan Perdana Menteri Israel. Jadi itu tidak pernah ketemu nalar keislaman, ya. Wah, sekarang digiring ke sebuah opini, sudah tinggi saatnya negeri-negeri Muslim itu mengakui, berikan recognition kepada wujud atau keberadaan negara Yahudi yang namanya Israel itu. Kemudian juga Mesir, ya, itu mengamini, ya, setuju. Tapi saya kira Mesir ini itu setuju karena kepepet, ya. Mesir ini penduduknya berjubel, ya, daerah pertaniannya tidak sebanyak kita punya, juga setahu saya tidak ada tambang batu bara, tambang minyak tidak ada, sehingga tergantung pada turisme, ya. Kemudian tergantung, ya, kepada pertanian yang ada di kanan kiri Sungai Nil, karena lainnya itu memang gurun, ya. Nah, potret dunia Islam, terutama Indonesia kita ini, ya, memang tidak begitu bersinar, ya. Apalagi di zaman Pak Jokowi, ya. Nah, sehingga memang Pilpres 2024 nanti itu kalau hasilnya hanya melanjutkan Jokowi ini, ya, itu bisa-bisa masa depan umat Islam di Indonesia itu semakin, ya, semakin apa,
berkah. Ya. Saya kemarin membuat video ya, mengatakan ini sekarang para politisi dari semua partai, bahkan para pengamat mengatakan yang menentukan Indonesia sekarang masa depan cuma ada 3 tokoh, yaitu Megawati, Cokopret, sama Pak Prabowo. Saya mengatakan apa tidak salah itu, karena yang memegang remote control ya, itu namanya Xi Jinping yang ada di Beijing. Nah, 30 September tahun 65 terjadi ledakan Gestapo PKI ya. Itu 20 April, jadi Mei, Juni juga terus. Jadi 5 bulan sebelum Gestapo meledak, itu DNAID ya, istrinya namanya Tanti, kemudian didampingi oleh sekjen dari Politbiro namanya Yusuf Adi Corok ya. Itu foto bersama Mao Zedong sama istrinya. Kemudian waktu di markas Partai Komunis Cina itu AIDS itu ditemui oleh Mao Zedong, oleh Zhou Enlai, oleh Xiaoping, Jiang Zemin, Li Kuayu apa namanya itu yang pemilunya itu ya, beberapa tokoh puncak lainnya. Nah, sebagai orang yang masih terus berpikir ya, saya melihat ini ada persamaan. Jadi menjelang 30 September sekarang ini ya, itu kemarin belum lama Mei, Juni ya, 2 bulan yang lalu ya, itu Pak Joko Widodo dengan istrinya dengan beberapa menteri andanya itu pergi ya, ke markas besar Partai Komunis Cina di Beijing itu ya. Kemudian ditemui tentu oleh Xi Jinping dan konco-konconya ya. Nah, pulang dari sana itu mengumumkan ada 8 pesanan yang harus dikerjakan di Indonesia. Antara lain supaya bahasa Mandarin diajarkan sama bobotnya dengan bahasa Inggris. Dan yang kedua, supaya di semua kota besar didirikan rumah sakit besar milik Cina. Jadi rumah sakit Siloam itu dianggap tidak cukup. Nah, itu Siloam kecil, akan dibuat rumah sakit yang gede-gede yang akan menyedot pasien Indonesia. Kemudian mengadakan kerjasama di bidang Litbang, Research and Development. Nah, kalau masalah ini betul-betul dilakukan, maka itu Cina-Cina itu saintisnya bisa meneliti pertambangan, kehutanan, pertanian, perkebunan, perbankan, lalu juga politik, ekonomi, militer itu, sehingga akhirnya semua Asia negara bisa disedot. Bahkan kita punya ketua umum Partai Umat itu ini pertama-tama mengingatkan bahwa kita sudah kehilangan kedaulatan digital. Jadi ternyata kalau yang handphone made in Amerika itu data orang Amerika sudah disedot semua ke Amerika, dan handphone yang buatan Cina itu juga sudah disedot semua ya. Sehingga ibu-ibu yang selalu tiap hari bergaul dengan smartphone itu datanya rapih ya. Jadi bahkan dikatakan apa kesukaan makanannya, apa kesukaan bajunya,
kemudian kemana dia pergi yang paling sering dan lain-lain. Kemudian kalau dia sedang food apa namanya? GoFood ya. Ya itu semua terakses gitu ya. Nah kemudian kalau kata Mas Rito itu, kalau mereka bersepakat mematikan yang namanya Instagram, yang namanya macam-macam itu ya, bahkan percakapan itu selama setengah hari saja, 12 jam ya, itu kemudian the whole struktur ekonomi Indonesia semua kolaps ya. Karena penonton nggak bisa apa-apa mereka yang punya kok. Ini diingatkan berkali-kali, tapi pemerintahnya itu begini dulu ya. Karena inginnya mahasiswa kita dicaplok ya. Nah, jadi ini sesuatu yang memang perlu kita berikan benar-benar ya. Nah sekarang saya sudah mengakhiri. Jadi memang saya mendengar dari dalam ya selalu memberikan tahu saya ini memang kemungkinan besar itu Anies Muhaimin itu akan dilenyapkan dari pencapresan. Caranya itu yang dulu dibuka lagi yang Muhaimin itu menteri kesehatan. Jadi 12 tahun yang lalu. Sehingga nanti sudah kesepakatan ketua PKB akan diambil alih oleh kakaknya Muhaimin. Namanya siapa? Saya tahu. Gilman apa salah. Nah, tetapi ya tentu dengan Muhaimin dikasih baju oranye sudah the game is over. Apalagi Yahya Stakuf itu sudah memberikan statement ya, orang-orang NU boleh menusuk partai apapun kecuali PKB. Ini memang aneh sekali ya. Jadi mengapa bisa bicara ya, kan di sini didudul gitu pakai dolar lock itu kemudian suaranya kesana kemari ya. Nah memang saya menyampaikan pesan bukan di video ya, saya sampaikan ke kekuasaan, kalau kamu berani ya melakukan itu, maka jangan salahkan rakyat. Kalau ada huru-hara, ada chaos. Chaos itu CHOS. Ya. Jadi jangan sampai ada chaos daharan. Ini chaos bacanya. Ya. Jadi itu berbahasa kita. Jadi kalau salah tidak ada masalah. Ya. Kalau terjadi berarti cuma ada 2 paket ya. Nah kalau betul paket yang ugal-ugalan Prabowo sama Gibran ya, itu berarti ini bukan negara yang pantas kita banggakan ya. Karena Jokowi ini sudah jadi tiran ya. Tirani itu seorang pimpinan negara yang ugal-ugalan, yang merasa paling benar, yang melawan disikat, kemudian membiarkan kejahatan bergelimang atas dakwah dia itu ya. Dan paling terjadi ya mudah-mudahan tidak karena tempat kita
bulan bayang bulan berulang nono dan seterusnya. Jadi kita tetap makar Allah jauh lebih unggul dari makar orang-orang yang saya katakan logikanya logika ikan dan logika berdebat. Dan saya diapa-apakan alhamdulillah. Kemudian sesungguhnya dengan mengatakan BJG dan TOL ini kan lebih gawat, bukan berdebat, logika ikan, tapi ya alhamdulillah sufar surut, ya, tidak ada masalah. Nah, tapi baiknya ini sisi politik, ya, alhamdulillah ya, doa para santri kita yang terdengar di berbagai masjid, ya, apakah itu subuhan, maghriban, isaan, ya, wa asyiri itu ini. Sama sudah terjadi, alhamdulillah. Jadi bayangkan sampai detik ini, ya, tinggal 10-12 hari lagi, ya, pendaftaran pencapresan caleg dan capres dan cawapres harus sudah diumumkan, tapi sampai sekarang belum ada yang terjadi. Itu kan lucu dan kemru, ya. Bagaimana mungkin tinggal 12 hari masih mencari siapa yang wakilnya. Kalau Prabowo mengharap itu MK, Anwar Usman, ketua MK yang adik iparnya Cawapres, itu memberikan diktum bahwa 35 tahun boleh jadi cawapres. Bisa. Nah, jadi ini peluang, ya, yang diungkap oleh Allah, ya, yang perlu kita masuki. Dan wasbat hadis panjenengan semua seperti Allah katakan dulu, saya katakan kita jangan pernah lupa berdoa. Jadi berdoa menghadap kiblat tengah malam, tengah siang, setelah tahajud, sebelum tahajud, masalah rawatib, ya, 2,5-3 menit lah. Pakai bahasa Jawa, bahasa ya. Banyak mohon kepada Allah supaya negeri kita ini diselamatkan dari kaum kafirin, kaum musyrikin, kaum zalimin, kaum suyiin, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi saya kira sudah jam 7:02, ya, maka sudah selesai, tidak usah tanya jawab, ya. Dan katanya di bawah ada soto ayam, jadi supaya tidak ingin soto ayamnya kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.